Salam, saudara dikasih Tuhan. Sebuah ungkapan syukur kita boleh bertemu dalam ibadah minggu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya memberi judul Mujizat dalam bersyukur. Yohanes 6, 1-15. Tapi saya fokuskan ayat 11 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini dilatar belakangi bagaimana ribuan orang berbondong-bondong seharian mengikuti Yesus. Di saat mereka letih, capek, haus, melihat orang banyak itu, Yesus merasa kasihan. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Gimana Filipus?" "Guru," kata Filipus, "uang 200 dinar pun gak cukup untuk dibelikan makan atau roti ribuan orang. Gak cukup, Guru. 200 dinar itu gaji buruh selama 7 bulan. Dibagi sekecil pun gak bisa, Guru." Lalu tiba-tiba Andreas, "Guru, di situ ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana?" Lalu anak itu menyerahkan kepada Yesus, dan Yesus menyuruh para muridnya agar semua orang banyak itu duduk. Disitulah Yesus berdoa, dan suatu mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan. Yesus berdoa dan mengucap syukur pada Bapaknya. Di situ terjadi mujizat yang luar biasa. Jika kita perhatikan, saat keluarga Maria Marta berduka yang sangat mendalam karena saudaranya yaitu Lazarus meninggal, banyak orang kasihan kepada Marta dan Maria. Mereka berkata, "Guru, ini sudah 4 hari saudara saya meninggal dan baunya sudah busuk. Gak mungkin dia akan hidup lagi." Tenanglah. Tiba-tiba Yesus berdoa dan mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Lazarus hidup kembali. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah mujizat saat bersyukur. Jika ada pertanyaan, apa rahasia 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang? Apa rahasianya Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal? Ada 2 doa yang Yesus katakan, yang Yesus sampaikan kepada Bapa. Yesus berdoa dan mengucap syukur. Jadi mujizat demi mujizat terjadi yang dilakukan Yesus Kristus. Dasar namanya pengakuan, ucapan syukur itu disampaikan Bapa. Jadi saudara, pengucapan syukur sebuah cara bagaimana mengungkapkan segala keluh kesah, setiap beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur juga sebuah cara bagaimana kita siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita bicara ucapan syukur, eucharistio, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah memberkati hidup anak-anak. Saudara, mujizat terjadi tadi karena ada ungkapan syukur Tuhan Yesus kepada Bapa. Lazarus
4 hari sudah meninggal. Tatkala Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapanya, terjadi mujizat. Lazarus hidup kembali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ucapan syukur itu salah satu cara bagaimana kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ucapan syukur merupakan sebuah tanda bagaimana kita itu merendahkan hati, bagaimana kita itu siap dibentuk oleh Tuhan. Dan dengan ucapan syukur tadi, mujizat demi mujizat. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Kita bisa melihat rasa syukur kita, bisa kita sampaikan dari hal-hal yang terkecil. Tuhan Yesus tadi sudah memberi contoh 5 roti dan 2 ikan. Tatkala anak itu menyerahkan dengan sukacita dan Yesus menerima, berdoa dan berserah dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa, terjadi mujizat. 5 roti, 2 ikan bisa makan 5.000 orang laki-laki, belum para wanita, belum anak-anak, bahkan sisa 12 bakul. Jadi dari yang terkecil, apa yang kita miliki saat ini, jika kita lakukan dengan penuh pengucapan syukur dan iman yang benar di dalam Yesus Kristus, itu ada kuasanya. Itu akan memberkati kehidupan kita. Biasanya kita itu bersyukur kalau sedang happy, kalau sedang bahagia, kalau sedang banyak berkat. Firman Tuhan mengajarkan bersyukur dari yang terkecil, tapi bersyukur juga dalam setiap hal yang kita hadapi. Bahkan setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang ada, itu juga kita patut bersyukur. Diucapkan mudah, pendeta, tapi untuk dijalani, diimani, penuh pengorbanan, penuh tantangan, betul. Tapi mujizat terjadi karena Yesus sudah memberi teladan pengucapan syukur dan pengucapan syukur. Dan itu bagaimana kita bersyukur? Kita melihat yang terkecil, kita syukuri, kita imani, Tuhan akan melipat gandakan. Bahkan kita bersyukur setiap hal yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin masalah, mungkin pergumulan hidup, mungkin sakit, penyakit, itu ada, perlu kita syukur. Dan bagaimana kita bersyukur? Selain dari yang terkecil, kita belajar bersyukur melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, orang itu banyak suka membandingkan, suka iri. Tapi kalau kita melihat ke bawah, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih menderita dibanding kita hari ini. Jadi dari yang terkecil melihat ke bawah itu adalah satu contoh menuntun kita bagaimana kita mensyukuri. Bahkan firman Tuhan mengajak kita bersyukur, bergembira saat ujian, kesulitan datang. Susah, pendeta, masalahku terlalu besar. Bagaimana kami bisa bersyukur? Betul saudara, secara akal kekuatan kita nggak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata apa? 1 Korintus 13 ayat 10. Setiap ujian, setiap pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Hal yang terjadi, kesulitan, pergumulan hidup itu sedang
kita hadapi masih di bawah kekuatan kita. Dan Allah senantiasa menolong, menyertai kita umat. Saudara, jika kita melihat bagaimana kita bersyukur, kita melihat hal-hal yang terkecil, mensyukuri dan menyerahkan dengan iman kepada Tuhan, itu terjadi mujizat demi mujizat. Jika kita melihat karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah kita bergereja, tahun demi tahun kita kumpulkan rupiah demi rupiah, tatkala kita imani, kita serahkan kepada Tuhan, ternyata kita bisa membangun, kita bisa renovasi. Itu contoh yang sederhana. Karena bersyukur itu hal yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh 5 roti 2 ikan, sehingga terjadi mujizat. Saudara, kami sekeluarga akan persembahkan pujian, yaitu mujizat dalam bersyukur.
Saudara yang dikasih Tuhan, seperti pujian tadi, mujizat dalam bersyukur. Tidak ada kata, kalimat, atau sebuah alasan saya tidak bisa bersyukur Tuhan. Tidak boleh ada alasan itu. Sekecil apapun, seberat apapun. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Baik senang, baik susah, baik gembira, baik sedih. Karena apa? Ada kuasa, ada berkat yang membuat kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ini ada contoh. Ada seorang anak yang belajar sepeda, lalu ayahnya menemaninya. Tiba-tiba saat anak itu naik sepeda, sepedanya nyerutuk pagar temboknya. Lalu kepala anak itu mengalami pendarahan. Lalu kata ayah itu kepada anak, untung kepalamu tidak mengalami pendarahan. Baru kan bersyukur. Bukan kaki tangan yang patah. Salah anak itu pada ayah. Ayah, jika saya jatuh, kepala saya bocor, lalu saya meninggal, masihkah kita bisa bersyukur? Ayah itu tersentak dengan pertanyaan anak itu. Ayah, masihkah kita bisa bersyukur seandainya saya meninggal? Masih. Kamu sudah ditunggu Yesus di surga. Ada jaminan pasti. Artinya saudara, tidak ada kata alasan. Sesulit apapun dalam hidup kita sekarang ini, kondisi saat ini, untuk kita tidak bisa bersyukur. Karena bersyukur itu mengandung berkat dan kekuatan yang luar biasa. Saya mengutip seorang penulis buku yang terkenal, Robert Lemon. Ada 3 dampak bersyukur, yaitu kekuatan fisik itu muncul saat orang itu bersyukur, mengalami sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, kurang terganggu dari rasa nyeri dan berbagai penyakit, dan dapat menurunkan tekanan darah jika orang itu sering bersyukur, dan tidur lebih nyaman. Itu secara fisik. Yang kedua, secara psikologis. Kalau orang sering bersyukur, emosinya itu positif, lebih waspada, lebih bijaksana, lebih sukacita, dan lebih optimis menjalani hidup. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, orang yang sering bersyukur yaitu secara sosial lebih murah hati dan penuh kasih bagi sesama. Sebelum dia menemukan ini, Alkitab sudah menyatakan, jika kita nggak ada semangat, jika kita selalu berpikiran negatif, hidup ini gersang, hidup ini hampa. Mari saudara, dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengajak kita belajar bersyukur. Meskipun kondisi saat ini, dampak COVID masih merajalela, kita perlu berserah, kita perlu lebih bijak, kita terus berjaga-jaga. Dengan bersyukur kita ada kekuatan, baik secara fisik, baik secara psikologis, baik secara sosial. Karena apa? Tuhan akan mendatangkan berkat, sukacita di tengah-tengah hidup kita. Satu ayat terakhir saya baca, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap perkara yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dalam keluarga kami, baik itu suka, baik itu kesedihan, baik itu pergumulan, biarlah seperti firman-Mu hari ini, kami belajar mensyukuri. Karena saat kami bersyukur, kuasa Engkau sedang melawat kami, keluarga kami, hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kami belajar mensyukuri. Secara akal, secara manusia, itu susah. Tapi hari ini, biarlah Roh Kudus membimbing kami. Kami belajar mensyukuri setiap hal yang terkecil, yang ada dalam hidup kami, tangan kami. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh berserah kepada-Mu. Kami yakin, jika kami berserah dengan iman, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melawat hidup kami, keluarga kami, dan setiap harapan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap berkat Engkau dalam hidup kami, terlebih firman-Mu hari ini, bahwa setiap rasa syukur kami, Engkau sedang melawat, dan lawatan Engkau membuat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.